Halo, perkenalkan gue Dodo. Panggil gue aja Dodo, nama asli gue adalah Dodo Harahap. Dan gue adalah host dari Before I Sleep. Selamat malam buat lo yang baru saja menemukan podcast ini di Spotify atau juga di YouTube. Hai, jangan lupa untuk follow dan juga subscribe supaya lo bisa menemukan episode terbaru dan tidak hilang jika lo menemukan podcast ini dari algoritmanya Spotify atau juga YouTube. Sekali lagi welcome to Before I Sleep. Silence listeners itu adalah sebutan untuk pendengar Before I Sleep. Ada yang nanya mungkin Before I Sleep ini apa? Gue gak pernah bosan untuk menjelaskan. Buat lo yang baru join menemukan episode ini adalah podcast yang monolog. Secara natural gue menemani lo abis kerja, abis sekolah, abis kuliah, baru nyampe rumah, baru nyampe kosan, baru nyampe unit apartemen, baru juga mungkin lo bisa rebahan. Ya kita ngobrolin tentang yang terjadi aja, yang mungkin relate juga sama lo, tentang apapun itu. Biasanya sih gue membahas tentang adulting, karena gue mungkin seumuran sama lo, atau mungkin juga jangan-jangan gue udah lebih duluan merasakan adulting dengan lo. Mungkin gue bisa menjadi abang-abangan lo untuk menjalani adulting. So yeah, this is Before I Sleep. Dan kalau lo tadi ngelihat gue sempat nyemprot-nyemprot ya. Ini buat lo yang mendengarkan atau juga memilih mendengarkan podcast ini melalui Spotify atau juga YouTube channel. Gue tuh dibeliin sama istri gue. Kelihatan gak? Ini ada parfum. Parfum ini mungkin ini akan menjadi mirror ya. Gue akan bacain. Ini adalah dupe perfume dengan 30% fragrance oil, dimana ini EDP atau Eau de Parfum dengan alcohol based food grade. Jadi memang wanginya tahan lama banget. Oke. Ini gue suka banget wanginya, tapi gue nggak tahu karena yang khatam dengan wangi-wangian ini istri gue. Jadi gue udah taruh linknya, kalau mau cek-cek silakan di situ. Ini dupe ya, by the way, ini dupe. Dan harganya segitu. Ini buat hari-hari sih oke. So, kenapa gue mulai memunculkan parfum kayak gini? Karena gini, Before I Sleep itu kan menemani lo untuk yang mau tidur. Bahkan gue pernah mendapatkan sebuah report dari anaknya Mama Ute. Ini sebuah kebanggaan buat gue, karena temennya ternyata tahu podcast Before I Sleep. Ketika lagi pandemi atau apa muncul, dia gak bisa tidur, dia dengerin, akhirnya dia bisa tidur. Agak sedikit bumerang buat gue, karena bisa jadi message yang gue bikin di setiap episodenya akan hilang ketika lo ketiduran. Tapi sebenarnya sesuai tepat sasaran kalau menurut gue. Karena di pandemi 2020, kalau lo scroll ke bawah, podcast ini tuh memang untuk journaling gue dan juga untuk biar gue bisa tidur. Dan lo juga mungkin yang mendengarkan bisa nemenin, karena kan di rumah aja ya. Jadi ya seperti itu, gue membuatnya supaya bisa tidur. Makanya gue bikin Before I Sleep. So ya, gue sudah memperkenalkan. Ini adalah barang yang gue gak beli, tapi istri gue yang beli. Dan gue mulai mengoleksi atau membeli parfum-parfum seperti ini. Banyak banget gue, ada 3 saat ini. Nah ini ternyata sudah menjadi kebutuhan gue saat ini, yang dimana budgetnya itu gak terduga atau gue gak bisa kira-kira. Dan gue beli aja gitu, check out aja gitu. Nah ini bertepatan dengan yang ingin gue bahas di episode kali ini. Di episode kali ini gue mau bahas tentang ketika kita sudah masuk ke next level dari sekolah, tahu-tahu kuliah, atau dari kuliah tahu-tahu kerja. Tiba-tiba kita dihadapi dengan yang namanya spend money adulting. Itu bahasa gue. Before I Sleep with Dodo Harahap. Gak tahu kenapa ketika lagi baru gajian, saldo masuk, tiba-tiba sudah harus dibagi-bagi. Bayar sewa rumah atau sewa kosan, pisahin uangnya untuk bayar listrik, air, dan wifi, pisahin lagi uang gajian ini untuk transfer keluarga, belum lagi biaya-biaya seperti untuk transport, makan bulanan,
jajan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang tiba-tiba aja muncul ketika kita lagi nggak tahu atau lagi lemah, tahu-tahu kok ada aja nih dana tiba-tiba. Dan masih banyak lagi biaya-biaya yang harus kita tanggung, terutama buat lo mungkin yang biayanya ini muncul karena lo menanggung hidup orang lain. Orang lain dalam artian adalah bukan diri lo sendiri, tapi ada keluarga lo, ada anak dan istri lo, atau anak dan suami lo, atau bahkan anak, suami, dan kakak ipar atau juga kakak kandung lo dan keluarga kandung lo. Semua harus kita keluarkan biaya itu, harus kita bayarkan, dan harus kita terima, karena itu adalah tanggung jawab kita. Yang pada akhirnya adalah tiba-tiba kita berpikir bahwa gaji kita tuh numpang lewat ya. Ini bener gak sih gaji numpang lewat? Ini bener gak sih gaji kita yang kecil atau biayanya yang kegedean? Biaya hidup naik, standar hidup juga naik. Setuju gak lo? Gue pernah ada di level tiba-tiba gaji gue atau pendapatan gue sebulan naik 100%. Dari yang tadinya gue gajian 2 juta, gue naik jadi 4 juta. Dari yang 4 juta, gue naik jadi berapa ya waktu itu ya? Hampir ke 2 digit. Dan kalau ada yang bilang gaji naik, ya udah lu jangan tambah gaya hidup lo. Masalahnya hidup ini bukan tentang kita doang, setuju gak lo? Hidup ini adalah tentang ketika kita harus berhadapan dengan kebutuhan orang lain. Kita nggak tahu siapa yang tahu-tahu menyamperin ke kita. Dan ini ya, gue nggak tahu sih lu sama kayak gue atau enggak. Kita udah punya nih gaji bertambah, tiba-tiba jebret, Kak, bisa transfer nggak? Rumah butuh direnovasi nih. Atau gini, Kak, rumah butuh ganti genteng nih karena udah lapuk. Terus lo gak punya uang, tiba-tiba lo naik gaji, atau lo dapat pendapatan baru, yang akhirnya setelah dihitung-hitung, ketika lo mampu membiayai rumah, renovasi rumah, biaya operasional rumah keluarga besar lo, tiba-tiba akan menjadi, ya udah Kak, ketika rundingan keluarga, ya udah Kak, ya udah Bang, rumah, listrik dan air Abang yang nanggung ya. Karena bapak dan ibu atau ayah dan mama udah mepet uang pensiunnya atau udah mepet yang dikirim. Pernahkah terjadi demikian, silence listeners? Gue yakin kita ada di titik itu. Gue bukan mau membuat lo untuk berpikir bahwa tidak mengirim uang itu, tidak mensupport keluarga lo. Enggak. Karena di podcast Before I Sleep ini kita adalah ngobrol, kita adalah saling tukar pikiran. POV gue semoga bisa nyampe dan juga bisa menjadi jawaban dari setiap pertanyaan lo. Yang dimana sebenarnya adalah ketika lo mendapatkan posisi itu adalah sebuah posisi yang gak bisa dinegosiasi. Bisa, tapi di titik itu lo belum bisa. Lo cuma bisa nerima gitu aja. Setuju gak? Ketika lo harus membayar listrik segala macam, masalahnya kita sanggup, iya gak? Kita tuh sanggup bayar itu. Kita ada duit itu. Dan gue inget banget kata-kata dari mentor gue di kantor gue yang pertama kali. Dok, kalau lo transfer gaji lo buat nyokap bokap lo, itu akan berkah. Lo gak bakal kehabisan berkat, lo gak bakal kehabisan berkah, lo akan mendapatkan yang lebih. Awalnya gue mikir, serius? Tapi hitung-hitungan gue tuh sebenarnya gak masuk, ya gak sih? Tapi mepet nih, tapi bisa. Dan bener aja, silence listeners, gue tiba-tiba ketika mengiyakan kondisi gue, ya udah gue akan menanggung keluarga gitu.
ada aja tuh masuk, kayak tiba-tiba gue dapet side hustle, tiba-tiba pintu rezeki gue kerannya kebuka lagi dengan tiba-tiba gue, oh kemampuan gue yang ini bisa menghasilkan ya. Oh ternyata gue mengerjakan ini tuh bisa repeat order ya. Oh ternyata suara gue tuh bisa dijual ya. Oh ternyata ada job menggunakan jasa membuat tulisan ya. Kayak gitu-gitu loh, kayak ini gak masuk akal sebenarnya, tapi begitulah adanya. Mungkin lo silent listeners lagi merasa bahwa gila ya, gue mau nabung nih, gue mau merencanakan buat masa depan, gue pengen punya rumah, gue pengen KPR gitu, gue pengen kayak teman-teman gue pengen punya gadget yang oke, gue pengen punya alat konten yang bagus, gue pengen punya kamar yang nyaman buat gue tinggal tanpa harus campur aduk. Kok gak bisa ya? Sampai pada akhirnya gue hadirlah sosok orang yang menemani gue saat ini, yaitu istri gue. Dia bilang gini, dia cabut dari rumahnya untuk ngekos karena dia punya mimpi yang dikejar. Tapi dia tetap mentransfer kebutuhan rumahnya. Padahal dia tuh punya kakak, punya ya dia anak paling bontot lah. Tapi dia tetap mensupport keluarganya, mertua gue almarhum, yaitu bayarin listrik, telepon segala macem. Telepon kalau lo buat lo ya adik-adik yang lahir tahun 2000-an, telepon ada bayaran. Iya ada namanya telepon rumah. 021 itu tuh kalau di Jakarta ya telepon rumah. 022 gitu ya. Telepon yang berdering itu rumah-rumah lama masih ada. Dan dia mensupport itu, dan akhirnya berjalan terus sampai ternyata memang gak putus lah rezekinya. Dan udah akhirnya dia cerita ke gue, ya gue cuma bilang kita sama, cuman porsinya beda aja gitu. Gue yang emang benar-benar anak gede nih, anak paling gede untuk membayari itu, sedangkan kamu anak paling bontot yang menanggung itu. Dan kita stay, kita ini loh, kita bertahan, kita survive, kita nggak ada kendala apa-apa, alhamdulillah. Sampai miring iya sih kepala, sampai agak stres ya, kayak aduh gimana nih bayarin ini nih, renov ini gimana nih. Gue setuju banget sama semua orang tuh punya struggle-nya masing-masing. Setuju silent listeners. Gue harap lo bisa memaklumi itu dan lo bisa menyadari hal itu, bahwa kita punya struggle-nya masing-masing. Pertanyaannya adalah sekarang bagaimana kita bisa lepas dari struggle itu sendiri dalam keuangan. Ada data dari Bank of America 2025 buat lo yang kelahiran tahun 2000, dari 98 ke 2000 atas, merasa kalau biaya hidup itu lebih tinggi dari perkiraan lo, terutama untuk groove atau untuk kebutuhan sehari-hari seperti groceries, sewa, terus juga kebutuhan pokok dan makan di luar. Jadi memang banyak yang bilang bahwa biaya hidup naik lebih cepat dari penghasilan. Apakah itu salah kita? I don't think so. Gue tuh malam-malam ya suka mikir tuh, kalau misalnya gue habis buka handphone scrolling, terus gue tutup, terus gue suka mikir kayak, sebenarnya tuh gaji gue tuh kecil gak sih? Sebenarnya red card gue tuh kekecilan gak sih? Sebenarnya jasa gue sebagai freelancer tuh kecil gak sih? Terus gue gabung sama manajemen. Ini manajemen gue ngasih angka yang bener gak sih? Apa dia ada cheating? Apa dia markup? Selama gue kebutuhannya terpenuhi sih bodo amatan ya, asal gak ketahuan. Tapi gue selalu merasa bahwa pendapatan gue terlalu rendah untuk value gue. Gue gak tahu sih kalau lo ngerasa kayak gimana ya silent listeners ya. Tapi kalau gue ngerasanya bahwa kenapa sih kok angka gue segini ya? Buat lo yang udah mendengarkan episode-episode sebelumnya, mungkin lo tahu gue adalah pernah menjadi anak media full time. Dan gue merasa bahwa kok bayaran gue segini ya? Kok kayak kekecilan deh. Kayak gue bisa lebih deh. Sampai akhirnya gue melanjutkan membuat podcast ini lebih berkembang dengan pendengar yang lebih beragam hadir. Tapi memang
kekhawatiran angka. Karena gini ya, kita tuh khawatir angka tuh bukan karena kita hitung-hitung atau pengen kaya, ya kan? Gue setuju banget sama lo dan gue tahu banget perasaan lo. Buat lo yang minta naik gaji tapi nggak di-approve, karena gue yakin lo cuma butuh napas, iya nggak? Kita cuma butuh napas. Napas dalam artian gini, kita tuh pengen gajian semuanya tuh terpenuhi, kebutuhan kita tuh terpenuhi. Dari semua yang kita bayar, kita punya at least sisa 4 atau 5 juta. Iya nggak? Kita punya sisa dari 50% gaji kita, dan sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi terus kemudian muncullah, kalau gue tuangin di thread nih, muncul nih di thread, ya lu juga kebutuhannya jangan tinggi-tinggi banget dong. Ya lu juga jangan boros-boros banget dong, apa aja lo check outin, sampai kayak gini-ginian lo check outin. Tapi kan itu akses ya, itu sistem ya, sistem yang mengarahkan kita untuk spend money secara di luar dugaan. Tapi sebenarnya kita punya kontrol, kayak masukin wishlist dulu deh, nanti gajian baru kita check out. Itu kan sebuah kontrol ya, kontrol dimana ketika kita masukin wishlist, kita bisa berpikir kritis ulang tuh, iya gak sih gue check out? Ah gak usah deh, lagi gak butuh-butuh banget. Sialnya kalau muncul tuh impulsif yang udahlah check out, toh nanti duit ada lagi. Dar. Sering gak sih lo kayak gitu? Jadi kita tuh sebenarnya cuma butuh napas dari semua kekeosan yang ada di keuangan kita. Apakah kita butuh uang bermiliar-miliar? Oke, mungkin lo ada yang orang ambisi banget ya. Dari sekian ragam macam silent listeners yang datanya gue lihat dari umur 18 ke bawah sampai umur 35 tahun ke atas, ragam macam kebutuhan orang-orang dan juga mimpinya tuh beda-beda. Ada yang standar mimpinya bare minimum gajian adalah atau pendapatan 2 digit, 20 juta. Ada yang bare minimumnya adalah seenggaknya gue masih bisa memenuhi kebutuhan hidup, menabung, dan juga untuk mengisi dana darurat. Ada. Kalau ngomongin dana darurat juga beda lagi nih kanalnya ya. Beda lagi, nanti bisa kita bahas. Terus ada juga yang ya udahlah, yang penting gue bisa aktif aja kerja, memenuhi kebutuhan gue sebagai pekerja yang pengen banget aktif gaji, at least gue gak nombok. Ada. Jadi bisa dipastikan bahwa sebenarnya standarnya gajian itu ada yang ingin gede karena punya mimpi yang besar dan punya gaya hidup yang besar dan juga punya kebutuhan yang besar. Ada juga yang gak apa-apa, gak gede-gede banget, tapi waktu gue fleksibel. Ada. Dan juga ada yang yaudah gaji gak apa-apa ngepas karena gue cuma butuh sibuk. Ada. Jadi gini, ketika kita misalnya mau minta naik gaji, alasan apa yang tepat disampaikan ke atasan kita? Kalau dibilang, gue inget banget ya ada sebuah film, aduh gue lupa nama filmnya apa. Jadi intinya tuh film adalah tentang orang India Mumbai, ya India, bukan Indian tapi India. Dia menjadi tim dari host profesional, host yang udah senior banget, cewek, udah dia kayak main Devil Wears Prada deh kalau nggak salah ya, atau kayak mirip kayak dia. Si cewek itu adalah host talk show yang udah senior banget, dan dia punya permasalahan adalah dia udah nggak bisa naikin rating karena udah mulai muncul digital YouTube segala macam, dia udah nggak bisa relevan. Akhirnya dia meng-hire tim penulis lagi, kayak acara late night show gitu, dia cari tim penulis lagi. Nah si cewek ini yang melamar karena pegawai atau tim yang lamanya itu dikeluarin gara-gara dia minta naik gaji karena anaknya bertambah. Terus sama si host senior itu ya, oh gue gak bisa naikin gaji lo karena anak lo bertambah. Ya kalau gak bisa lo resign aja, gak apa-apa kok. Gue langsung mikir kayak oke, ini bisa jadi relate di kehidupan kantoran sih, ketika lo minta naik gaji karena kebutuhan anak lo nambah atau kebutuhan hidup nambah karena anak juga bertambah tuh kayak
agak tricky ya minta naik gaji nih ya. KPI udah pasti, tapi kalau gaji nggak naik-naik juga tuh agak komunikasi gimana? Apa kalau orang yang pernah minta naik gaji? Jujur, selama kerja gue nggak pernah. Gue mungkin orang yang diem-diem aja ya. Gue nggak pernah silence listeners. Gue nggak pernah minta gaji. Tapi gue tahu caranya gue bisa mengklaim naik gaji. Karena gue orangnya tahu standar yang diperlukan oleh leader atau juga atasan gue. Gue kejar tuh KPI-nya. Dia butuh apa gue ayoin. Gue gak pernah izin. Gue gak pernah asal izin siaran. Gak pernah asal izin cabut-cabutan. Zero. Sampai akhirnya ketika gue merasa udah cukup, gue bilang atau kadang-kadang atasan gue sendiri yang gak enak. Harusnya lo naik sih dengan dengan usaha lo kayak gini. Gue cuma kayak gitu doang. Gue gak pernah yang gue minta naik gaji dong. Kalau gak naik gaji gue cabut. Karena gini, mungkin gue butuh naik gaji itu, tapi di mata mereka mungkin belum gue yang naik. Gimana cara naik? Ya udah, gue tinggal bargaining aja ketika gue udah menuhin KPI. Ketika gue udah naikin performa gue, angkanya ada. Oh, gue ada tuh di acara gue. Waktu itu gue di radio ya. Ada nih iklan, klien juga happy. Gue sering gantiin orang. Gue gak pernah cabut-cabutan. Masa gak bisa sih naikin berapa persen gitu salary gue per jam? Gitu sih. Tapi gue tipikal orang yang gak pernah mau minta naik gaji. Tapi gue mintanya kayak ntar aja, kalau bisa diobrolin gue obrolin, kalau enggak ya udah. Dan biasanya ini karena gue diajarin sama mentor gue punya trik dari mentor gue dulu. Kalau lo mau naik gaji, lo keluarin data-data lo, kayak iklannya lagi bagus, performance kantor lagi bagus, terus juga tim lo juga lagi sehat. Jangan yang lagi ada masalah minta naik gaji sih kelar sih ya. Harus dicek dulu juga tuh ya di dalam kantornya kayak gimana gitu. So kita balik lagi ke bagaimana dengan kita menghadapi biaya yang bisa dibilang biaya adulting ketika banyak banget nih yang muncul tiba-tiba. Pesan gue sih cuma satu sih. Ada saatnya ketika, karena gue udah melewati ini ya, ada saatnya ketika lo masih bisa membiayai, lo iyain. Tapi ketika lo udah merasa bahwa gini ya silent listeners ya, kita kan gak pernah tahu ya keuangan orang tuh stabil terus. Kita berusaha sebisa mungkin untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Kalau keluarga inti kayak lo adalah provider keluarga, which is lo suami atau lo yang emang tulang punggung keluarga, gini. Yang paling inti lo harus penuhi dulu kalau mungkin lagi stuck nih saat ini ya. Ini juga gue berdiskusi dengan temen gue yang juga sama, memenuhi semua segala pihak pintu keluarga kita penuhin. Ada negosiasi di dalamnya. Misalnya lo ekonomi lo lagi, iya karena lo udah membiayai keluarga kecil lo, which is istri dan anak lo. Nah untuk keluarga besar mungkin lo bisa bernegosiasi dengan adik-adik lo atau kakak lo juga. Yuk bantu-bantu yuk, gue bagian bayarin ini nih, listrik segala macem. Lo ngurusin mama papa ya, kunjungin mereka ya. Atau kalau mereka butuh makanan apapun, lo yang provide ya. Gue udah ini nih. Karena kalau semuanya kita, wah, gak masuk akal cuy. Gak masuk akal dalam artian, iya gue tahu, kita tahu semua tuh keajaiban selalu ada. Tapi gini, psikologi dan mental itu hal yang di luar dugaan. Jadi ketika orang tua lo mungkin minta A, B, gue sampai di level gini, dikasih tahu sama temen gue, dia juga tulang punggung keluarga, dia bilang, "Dok, kalau gini," kita bukan ngomong ibu ya, tapi orang tua yang kayak mintanya mulai banyak nih. Nah lo jangan ngasih langsung tuh, lo bisa bagi 2. Misalnya lo harus memprovide keluarga lo 3 juta sebulan, atau enggak usah kebanyakan, 1 juta sebulan. Lo bisa split, gope atau 500 ribu dari tanggal lo gajian, sampai pertengahan bulan
lo baru kasih lagi. Jadi orang tua lo tuh akan merasa bahwa ada terus. Karena ini nggak tahu sama atau enggak, orang tua kita itu kalau udah lansia hobi banget yang namanya memberi, dan itu kita harus provide. Jadi supaya kita juga sebagai provider keluarga atau juga lokomotif keluarga tetap sehat, satu doang pesan gue. Sehatin dulu diri kita, jaga dulu emosi kita. Kitanya juga harus terproteksi supaya ketika kita nanti lagi goyah, kita masih punya pegangan. Jangan sampai kita nyelamatin orang lain, which is keluarga kita, tapi kita nggak selamat. Karena balik lagi, kalau lo pernah naik pesawat dan lo sering naik pesawat, lo pasti tahu untuk panduan keselamatan, pemasang napas ketika oksigen habis dibilang adalah pasang dulu bantuan alat pernapasan ke diri Anda baru bantu orang lain. Which is dimana ini juga berlaku ketika lo ingin menyelamatkan orang lain. Kita sebagai provider keluarga atau orang yang emang lokomotif di keluarga harus selamat dulu. Karena cuma satu, ketika lokomotifnya mogok, ketika providernya sinyalnya hilang, apakah penumpang dan pengguna provider itu bisa menikmati layanannya? Kita ketemu lagi di episode selanjutnya Before I Sleep. Gue Dodo Harahap. Sampai jumpa. Bye.